Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Hari ini kita masuk pada episode 87. 082346 327 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya, apakah di luar Kristus ada Roh Kudus? Saya jawab, ya. Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Allah bekerja dalam segala hal, memelihara jagat raya bumi ini, dan berurusan dengan setiap individu, itu di dalam dan melalui rohnya atau Roh Allah. Tetapi Roh Allah secara khusus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Menggunakan kata Roh Kudus untuk mengisyaratkan bahwa kita didiami oleh Roh Allah yang kudus. Karenanya orang percaya harus berhati-hati dalam hidup, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi Roh Allah bekerja dalam segala aspek dan bidang kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun dan lewat apapun. Tetapi Roh Allah hanya mendiami orang percaya secara permanen sebagai meterai. Ya, disebut Roh Kudus untuk mengisyaratkan atau menunjukkan kepada kita bahwa kita berurusan dengan Roh Allah yang kudus. Puji Tuhan. 0821-2298-9 dan seterusnya. Halo Pak Era, saya selalu mengikuti khotbah Bapak melalui YouTube dan Facebook karena saya bekerja di mall di daerah Bandung dan saya jarang sekali ke gereja. Setahun mungkin hanya 2-5 kali ke gereja. Saya menanyakan, boleh nggak Pak kita dibaptis tetapi bukan dengan pendeta? Soalnya saya dibaptis waktu itu bukan dengan pendeta. Saya dibaptis dengan orang yang menjangkau anak-anak jalanan dan orang-orang yang dia injili di jalanan. Apa saya harus dibaptis lagi melalui gereja? Terima kasih Pak Erastus, Bapak adalah panutan saya. Baptisan itu saya kira sudah cukup. Karena memang tidak ada di dalam Alkitab bahwa yang membaptis harus pendeta. Tetapi harus diperhatikan kepada semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena kita hidup di masyarakat dengan sistem dan etikanya, maka mestinya yang membaptis itu adalah lembaga gereja yang resmi. Karena di dalamnya termasuk adanya sertifikat baptisan yang itu dibutuhkan untuk pemberkatan nikah. Ya. Tetapi kalau sudah terlanjur demikian, ya saya kira tidak perlu lagi dibaptis. Tetapi tidak salah kalau mau dibaptis lagi, jika baptisan waktu itu Anda tidak mengerti maksud baptisan. Tapi jangan dibaptis hanya karena sebuah lembar surat. Kalau gereja yang bijaksana, dia akan memberikan surat baptisan bahwa Anda sudah dibaptis oleh si A dan sekarang diberi surat baptisan. Ya itu tergantung gerejanya, karena gereja tidak rela atau berkeberatan. Ya. Jadi anggaplah itu sudah sah. Atau jika itu menyangkut
surat baptisan untuk kepentingan administrasi, bisa dimintakan ke gereja setempat, atau Anda ya memberitahukan kepada gereja setempat bahwa Anda pernah dibaptis. Ini tidak masalah sama sekali ya. Tapi secara organisasi tadi sudah saya beritahu ya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, jangan membaptis orang kalau bukan di bawah naungan lembaga. Terima kasih. 0852 44375 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau tanya ini Pak. Apakah pengangkatan orang percaya akan disaksikan oleh orang yang tidak percaya? Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Ya, disaksikan. Kita akan naik dan orang-orang yang tidak percaya, termasuk orang Kristen yang tidak bertobat akan menyaksikan. 0822 13 12 3 sekian-sekian. Salam Pak, saya dengar penjelasan Bapak kemarin sore mengenai Daniel pasal 7. Apa itu yang dimaksud di dalam Matius 28? Bisa ya, bisa tidak, tetapi saya cenderung mengatakan tidak. Tetapi bertalian. Daniel pasal 7 itu menyangkut soal pelimpahan kekuasaan. Kekuasaan untuk memerintah. Sedangkan Matius pasal 28 ini pelimpahan tugas dari Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan Tuhan menjamin bahwa Yesus memiliki hak. Kuasa itu hak exousia untuk memuridkan. Jadi kalau Yesus belum mati di kayu salib, dia tidak punya hak membeli dan mengubah manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dia memiliki hak dan tentu segala potensi yang diberikan kepada murid-murid untuk memuridkan. Selanjutnya, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bertalian dengan mandat atau bertalian dengan Great Commission, apa amanat agungnya, supaya semua bangsa dijadikan muridnya. Nah itu bisa ya, tapi bisa tidak. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan tidak, walaupun terkait. Oke, 0812 84 8543 4 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Semakin saya sering mendengar khotbah-khotbah, renungan dan streaming Bapak, semakin saya haus untuk mendengarkan semuanya. Ada beberapa yang saya mau tanyakan ke Bapak. Saya sering mendengarkan khotbah-khotbah pendeta luar negeri. Contoh, ada pendeta terkenal di Amerika, ya, dalam kurung Sadhu Sundar, menubuatkan adanya penyakit sampar yang lebih mengerikan dari corona segera akan muncul. Bisul-bisul bernanah seluruh tubuh karena kita sudah mulai masuk masa tribulasi. Apakah itu benar nubuatan dari Tuhan? Kalau tidak benar, berarti apakah dia pendeta sesat? Mengenai masa tribulasi dengan adanya penyakit sampar, bisul-bisul yang bernanah, itu bisa saja terjadi, tetapi kapan kita tidak tahu. Ya. Sebenarnya banyak nubuat-nubuat yang telah disampaikan oleh pendeta-pendeta, juga pendeta-pendeta luar negeri yang tidak terbukti. Tetapi herannya mereka masih terus bernubuat. Sekarang nubuat itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Pendeta yang benar tidak akan mudah bernubuat. Yang penting mempersiapkan jemaat untuk menghadapi segala keadaan. Bisul bernanah itu belum apa-apa dibanding kalau seorang kelindes truk misalnya. Dibandingkan perang nuklir misalnya. Dibanding dengan gempa misalnya. Apapun yang terjadi. Jangan sampai ya kita itu tergoda bernubuat. Kalau tepat menguntungkan, tidak tepat tidak ada tuntutan. Jadi jawaban saya cukup
untuk bisa menyimpulkan apakah ini pendeta sesat atau tidak. Tentu kita tidak mudah menyesat-nyesatkan orang ya saudara. Tetapi saya hanya memberi pertimbangan bahwa ya nubuatan Alkitab pasti digenapi, kita tidak tahu kapan. Setelah corona ini atau kapan. Ya virus corona bisa mutan, bisa bukan tidak bisa. Jangan kemudian setelah mutan dalam bentuk wabah yang lain lalu orang berkata, aku kan sudah bilang kan. Tuhan juga bukan Tuhan yang bodoh saudaraku. Bukan Tuhan yang tidak cerdas, Tuhan yang cerdas. Jadi bukan supaya umatnya tahu ya, akan ada ini, akan ada itu. Tetapi yang penting umatnya siap menghadapi segala keadaan. Dan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Apakah Bapak Eras percaya dengan pendapat orang mengenai near death experience yang mana orang yang mengalami NDE ini yang dibawa ke surga dan ke neraka dan mereka membagi pengalaman hidupnya? Saya bukan tidak percaya, tetapi siapa dulu yang memberikan kesaksian dekat kematian ini? Siapa? Bukan tidak mungkin orang yang benar-benar mendapatkan pengalaman itu karena saya juga pernah memiliki pengalaman semacam itu. Tapi itu tidak saya anggap luar biasa. Ya. Biasa aja kali. Yang penting bagaimana orang percaya mengerti kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi hati-hati mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang yang pernah mengalami keadaan dekat kematian, near death experience. Ya. Tidak semua salah, tapi tidak semua benar. Mohon tanggapan Bapak mengenai hal ini. Terima kasih banyak Pak. Pelayan Bapak semakin diberkati selalu. Terima kasih. 0816 1807 sekian. Opung usia 82 tahun. Siantar Samosir. Wah keren ini Opung ya. Ya Opung, ya Amang. Salam Pak Era, saya jemaat GSG SKI Sitikon. Sore. Oh. Teman-teman panggil saya Opung, umur 82 tahun. Saya bukan mengajukan pertanyaan, tetapi pernyataan sebagai berikut. Sebelum ada GSKI, Bapak sering berkata ada kemungkinan. Sekarang berubah menjadi menurut saya, atau apa yang saya pahami. Tegas dan mantap. Luar biasa sih Opung. Saya juga menyadari itu Opung. Cuman saya tidak mau ngomong ke orang. Rupanya Opung teliti ya. Opung ini luar biasa loh. Di Batak Bermasmur kami menyebut Bapak itu Baja. Batak Jawa. Mau lihat ya Opung. Sampai jumpa di Siantar dan Samosir. Moleate Horas. Moleate Opung holong ora kutuho di bagasan Tuhan. Amin. Pinter ya. Salam Bapak Gembalaku, Bapak Erastus. Tidak saya sebutkan ya nomor dan namanya. Saya ingin bersaksi sedikit Pak, di mana saya sangat berterima kasih. Lewat pengajaran-pengajaran Bapak, saya boleh dipulihkan Pak. Saya dulunya seorang yang sangat berdosa terhadap istri dan keluarga. Saya hampir semua dosa secara moral saya lakukan Pak. Dan saya pun sudah minta maaf kepada istri saya. Dan saya juga minta ampun kepada Tuhan Pak. Dan saya betul-betul mau berjuang untuk hidup dalam dosa. Dan saya berjuang untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Saya juga malu Pak karena saya seorang pelayan di gereja. Dan saya juga sudah bilang kepada istri saya kalau saya betul-betul ingin bertobat. Dan kadang saya ngomong daripada saya buat dosa lagi, mending Tuhan ambil saya saja. Dan perkataan saya itu saya pakai untuk memecut hidup saya untuk semakin hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jujur Pak, kadang saya jadi pesimis. Karena seperti ada intimidasi dalam diri saya kalau saya itu tidak layak.
Dan saya selalu mencoba melawan pikiran bodoh itu dengan meyakinkan diri, ya meyakinkan diri sendiri bahwa saya pasti akan layak di hadapan Bapak. Maaf Pak ya, agak panjang. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi Bapak kesehatan dan memberkati Bapak dan keluarga agar tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Salam LB3, Langit Baru Bumi Baru. Begini Pak, jangan terintimidasi. Nah ngomongnya ini gampang, prakteknya yang susah. Tapi Bapak harus berhadapan head to head dengan suara itu. Kalau Allah mengampuni, Allah melupakan. Dan Allah melayakkan kita menjadi pelayannya. Kalau Allah mengampuni, melupakan, dan melayakkan kita menjadi hambanya atau pelayannya, siapa yang bisa menggagalkan atau membatalkan? Ya, katakan itu, perkarakan itu. Allah mengampuni, Allah melupakan, Allah yang melayakkan. Kalau Allah yang melayakkan, tidak ada yang bisa membatalkan atau menggagalkan. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. 0815 2775 9 dan seterusnya. Salam Pak Erastus sebagai guru rohani saya. Bapak Erastus, saya bersyukur boleh lagi dipertemukan dalam program ini. Bapak Pendeta Erastus, ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya ini ibu rumah tangga yang sekaligus melayani sekolah minggu gereja di mana kami beribadah. Saya juga seorang mentor usia 12-14 di pusat pengembangan anak yang kerjasama dengan gereja kami. Pak Pendeta Erastus, yang ingin saya sampaikan, bolehkah saya meminta panduan atau buku-buku renungan dari Truth Kids, Junior, dan Youth agar bisa menunjang pelayanan saya. Jujur, saya cuma SMA, tidak dasar sekolah teologi Alkitab. Saya hanya bermodalkan Alkitab serta khotbah Bapak Pendeta Erastus. Juga media Google yang bisa saya ambilkan sumber untuk mengajarkan. Oke, sekretaris saya ada di sini, nanti pasti dihubungi oleh pihak Relight. Ya. Saya juga bersyukur karena sebelumnya khotbah dari Truth Kids sampai sudah junior yang saya ambil di Facebook GSKI, saya ajarkan kepada anak saya. Puji Tuhan, anak saya walaupun masih usia 9 tahun, dia sudah bisa mengerti kebenaran yang murni. Juga memberikan tontonan di Truth ID, yaitu Kids Corner. Apakah permintaan saya boleh dikabulkan? Boleh. Karena jujur di masa COVID-19, sekolah minggu sudah tidak aktif lagi dan kerinduan saya ingin membuat grup lewat WA supaya bisa bagikan renungan sesuai kelompok usia. Supaya anak-anak bisa mengetahui kebenaran yang murni, menyenangkan hati Bapa di surga serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak sekeluarga dan GSKI, serta lebih menyuarakan kebenaran yang murni yang Tuhan Yesus ajarkan semasa di bumi. Kembali kasih, dan Anda akan dihubungi oleh staf saya untuk menerima buku ajar untuk anak-anak. 0878 1612 1 dan seterusnya. Pak Era, saya seorang Katolik yang sudah 2 tahun belakangan beribadah di GSKI Arta Gading. Saya ingin bertanya, ketika Yesus mengatakan ia datang untuk meniadakan atau merubah Taurat, 1 iota pun tidak merubah 1 iota pun. Lalu mengapa kita mengikut Tuhan tidak mengikut Taurat seutuhnya Pak? Mohon penjelasan. Yang dimaksud Taurat, ya, Taurat itu artinya hukum atau law. Jadi hukum itu tidak ditiadakan. Maksudnya inti dari Taurat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Ini tidak ditiadakan. Adapun yang sebenarnya ditiadakan adalah pelaksanaan dari Taurat itu. Bagi orang Yahudi, pelaksanaannya itu mengatur sampai pada hal-hal yang kecil. Jadi kita harus tahu ada dekalog, ada misi patim, ada kuhim. Kuhim itu undang-undang ibadah, misi patim itu undang-undang sipil. Bagaimana menerapkan 10 perintah Allah sebagai
dasar dari undang-undang mereka. Misalnya hari Sabat, di misi Patim diatur tidak boleh lebih dari sekian kilo jalan kaki dan seterusnya. Ya, di sini saudara-saudara tidak perlu, yang ini tidak perlu. Tetapi 10 perintah Allah yang intinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kalbu dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu satu titik pun tidak boleh diubah, artinya itu bernilai kekal sampai selama-lamanya. Ya, jelas ya. Oke. 0818 717 dan seterusnya. Salam Bapak Pendeta Eras Sabdono. Pak Eras, saya mohon saran atas pergumulan sahabat saya yang mau menggugat cerai suaminya. Begini Pak, sahabat saya seorang ibu yang taat, setia, takut akan Tuhan, baik, sabar, pendiam, dan punya 4 orang anak. Sulung usia 20 tahun, putri. Suaminya jahat sekali. Suaminya sudah menghabiskan harta istrinya, suka mabok, menelantarkan istri dan anak-anaknya, tukang selingkuh, bahkan sudah 4 tahun ini tinggal dan punya anak dengan selingkuhannya. Sudah dinasehati, didoakan, dan berkali-kali diberi kesempatan oleh istrinya untuk bertobat. Tetap tidak pernah berubah. Pulang ke istrinya yang sah hanya untuk minta uang. Sahabat saya itu sampai jatuh sakit dan kurus sekali sampai sakit TBC. Sekarang ini dia sudah tidak tahan dan ketakutan karena suaminya selalu merongrong minta uang. Padahal dia sudah tidak punya penghasilan, harta warisan dari ibunya sudah habis menutupi utang-utang suaminya, dan tanah warisannya pun sudah digadaikan oleh suaminya itu. Gila. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah bila sahabat saya ini gugat cerai suami karena sudah tidak tahan dan ketakutan bila suaminya datang ke rumah? Bagaimana perceraian dengan kondisi yang dialami sahabat saya ini menurut firman Tuhan? Oke, Ibu. Yang pertama, saya itu tidak bisa menjawab karena saya takut salah. Saya harus tahu lengkap kasusnya, mengapa suaminya sampai begitu. Ya, apakah memang dasarnya begitu atau karena faktor-faktor lain? Ya, persoalan seperti ini tidak bisa dijawab secara doktrinal, cerai atau tidak, tapi harus diselesaikan secara pastoral, harus diajak bicara, harus tahu kasusnya. Tetapi saya memberikan guide untuk semua pecinta suara kebenaran. Tidak ada yang mutlak selain Allah. Ini suami sudah punya perempuan lain sampai punya anak. Saya ingatkan, ini melanggar hukum. Ini melanggar hukum. Kalau dituntut ini suami kena pasal ini. Kena pasal. Sudah punya istri, dia melakukan perzinahan seperti itu. Nah, ini saya ingatkan. Yang berikutnya, kita tidak boleh memutlakkan, tadi saya katakan yang mutlak hanya Tuhan. Apakah perceraian bisa terjadi? Sebuah keniscayaan jika suatu suasana kehidupan itu mengambil atau merusak hakikat hidup seseorang dan pengiringannya kepada Tuhan. Apapun bentuk keadaan hidup itu harus ditinggalkan kalau hal itu merusak hakikat hidup dan merusak pengabdiannya kepada Tuhan. Karena kita hidup bukan mengabdi kepada siapa-siapa, mengabdi kepada Tuhan. Ibu ini bisa mempertahankan rumah tangganya karena mengabdi kepada Tuhan, lalu mempertahankan suami, bagus. Tapi di titik tertentu mungkin tidak bisa dipertahankan. Tetapi saya tidak katakan boleh cerai, harus dibahas secara pastoral. Bagaimana perceraian dengan kondisi yang dialami sahabat saya ini? Saya tadi katakan ada keniscayaan tapi tidak boleh saya jawab. Makanya ibu seperti ini harus dikonseling. Nanti didampingi oleh penasihat hukum. Ini suami pasti senang-senang sampai ketakutan. Kita di negara hukum. Ibu-ibu seperti ini harus dilindungi. Saya tidak tahu di gereja mana dia. Kalau dia di gereja tertentu,
Gereja harus memiliki penasihat hukum. Kami memiliki penasihat hukum dan ibu-ibu yang teraniaya seperti ini harus dilindungi. Nanti akan dihubungi oleh kami. Terima kasih. Ini sudah berlangsung lama, suaminya tidak pernah mau bertobat. Selain menyakiti istrinya, perasaan anak-anaknya pun tersakiti oleh perkataan dan status yang sengaja diposting di WA-nya. Ya, tolong kiranya Pak Eras dapat memberikan sarannya. Terima kasih banyak Pak Eras. God bless you always. Saya tidak nyumpahi ya. Laki-laki seperti ini pasti dihajar Tuhan. Jangan sampai gempor nggak bisa bangun atau langsung mati. Saya nggak nyumpahi. Tuhan itu marah. Lihat yang begini ini. Makanya Anda jadi laki-laki jangan kurang ajar. Kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap istri, terhadap keluarga. Ya, ibu-ibu juga jangan sebaliknya. Karena ada tanya jawab juga yang sang istri yang tidak setia. Tapi sebagian besar rata-rata itu pria yang tidak setia. Oke, tidak bisa saya jawab secara doktrinal tapi pastoral, tapi saya sudah memberikan gaya tadi beberapa catatan. Didengar ulang jawaban saya ini. 0813169119 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, maaf Pak, saya ada beberapa pertanyaan soal duniawi. Pertanyaan yang pertama soal usaha atau dagang Pak. Kalau saya mau usaha punya modal kecil, modal sedang atau modal yang besar, bagusnya usaha di bidang apa ya Pak? Soalnya pusing Pak. Lagi keadaan corona begini usaha jadi sepi. Tapi kan Bapak orang sukses dan kenal orang banyak. Pastinya Bapak sangat berpengalaman di bidang usaha. Makanya saya minta saran dari Bapak. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan seorang yang berpengalaman di bidang usaha. Ya dia punya pengalaman tapi ahli tidak. Tapi dari mahasiswa saya sudah dagang, saudara. Dari mahasiswa saya dagang. Setelah lulus saya masih dagang. Ya ada. Cuman dalam situasi seperti ini, saya tidak tahu Anda tinggal di mana, ya kan? Lingkungan Anda bagaimana? Kalau Anda mau buka restoran misalnya, itu membuka jual makanan, itu di mana? Lingkungannya orang apa? Orang beragama Kristen atau non-Kristen. Kalau non-Kristen, you jangan jual makanan yang haram. Kalau di situ ada jualan mie, Anda jangan jual mie juga, jual yang lain, ya. Kalau Anda mau jualan yang dikemas, harus ada kemasan yang menarik, bukan hanya bungkus sembarangan. Nah ini kan tidak mudah. Tetapi Gereja Suara Kebenaran Injil itu memiliki program mengajari, membuat roti di di YouTube. Saya sendiri lupa ya. Mungkin nanti yang memiliki nomor telepon ini akan dikasih tahu program-program Gereja Suara Kebenaran Injil yang melatih orang membuat roti. Modalnya sedikit tetapi bisa menghasilkan. Lalu membuat roti, membuat sambal ya. Dan beberapa yang lain ya. Nanti akan dibantu. Kalau usaha apa yang sekarang ini saya tidak bisa bicara. Tetapi yang saya tahu sedikit ya, makanan itu tidak ada matinya. Usaha makanan itu tidak ada matinya. Usaha itu. Atau kalau mau ya belajar hidroponik. Kalau punya ruangan lebih luas, hidroponik juga nggak ada matinya. Ya, kami sudah mencoba juga hidroponik. Kami juga mencoba beberapa usaha agrobisnis dalam bentuk beternak ikan, beberapa jenis ikan ya. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi konsentrasi ke situ. Ya. Ya banyak yang mesti dijelaskan tapi tidak bisa dalam satu kalimat ya. Hati-hati bisnis daripada modal saudara habis, lebih baik harus dipikirkan ulang. Pikirkan ulang. Kalau ada pekerjaan dengan hasil pas-pasan untuk makan, lebih baik itu daripada membuat usaha dengan mimpi-mimpi surga, ternyata malah menghabiskan uang saudara. Kalau tidak bakat di bidang bisnis atau dagang, jangan dagang. Lebih baik kerja dengan gaji pas-pasan nggak apa-apa. Tapi uang simpanan tidak habis.
Yang terakhir, berdoa. Oke? Minta hikmat Tuhan. Yang paling terakhir, jangan sembarang tanya orang. Jangan sembarang tanya orang. Jangan ikut-ikutan dan terbawa oleh janji surga banyak orang. Usaha ini bagus, usaha ini bagus. Buktinya begini, begini, begini. Seringkali itu omong kosong dan tidak menunjukkan fakta yang utuh. Jangan sembarang, jangan mudah percaya. Ingat itu. 2, pertanyaan yang kedua soal makanan dan olahraga. Kalau untuk kesehatan kita harus mengkonsumsi makanan apa saja ya Pak. Dan jenis olahraga apa yang baik untuk menjaga stamina tubuh. Karena kalau saya lihat kok Bapak kuat sekali yang staminanya dengan aktivitas yang super sibuk. Menjalani, mohon tipsnya juga ya Pak. Saudara mesti tanya kepada ahli kesehatan, bukan ke saya. Tapi kalau ada tanya saya, sebenarnya saya biasa-biasa saja. Saya lagi terus mengurangi karbo. Saya mencoba mengurangi minyak, walaupun kadang-kadang masih. Dan saya masih menyediakan waktu untuk bisa jalan pagi, kadang-kadang juga bolong, dan sepeda kadang-kadang juga bolong, tapi selalu ada waktu untuk itu. Harus disediakan. Ya. Jalan kaki saja 30 menit gitu saudara-saudara ya. Tetapi yang penting itu hati senang, jangan stres. Saya stres tapi stresnya stres positif. Saya memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan maju. Dan itu tidak makan tubuh saya ya. Oke? Itu saja kalau tanya saya ya. Saya tidak memiliki kelebihan apa-apa, cuman senang aja. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana ya Pak caranya menghilangkan pikiran jorok? Anehnya kok pikiran seperti ini setiap saat pasti muncul. Padahal kan firman Tuhan mengatakan kita harus hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Saya sedang berjuang melawan kedagingan dan sekarang lagi ada masalah. Jadi takut bisa menoleh ke belakang lagi Pak. Ini penanya ini sebenarnya sedang ada di track yang benar dari tulisannya ini. Bagaimana menghilangkan pikiran jorok? Jangan nonton film yang tidak patut, jangan bergaul dengan orang yang percakapan yang merusak pikiran kita. Dengar YouTube khotbah saya terus ya, punya jam doa ya, tekad hidup suci, komitmen hidup suci. Pasti bisa. Lakukan ini. Demikian saudara sekalian untuk episode 87, kita masuk ke episode 88 ke depan.